Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi nih dengan Ibu di pelajaran tematik. Oh ya, hari ini sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, yuk kita simak video berikut ini. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadinya proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Hewan yang berada pada tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Berikut ini jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi 3. Pertama bertunas, kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Yang pertama bertunas. Apa itu bertunas? Bertunas merupakan cara perkembangbiakan pada hewan pada saat organisme tersebut baru tumbuh. Nah, tunas baru tersebut akan melekat sepanjang pertumbuhan hingga menjadi organisme baru. Contohnya adalah hidra. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara bertunas pada hidra dimulai dengan munculnya tunas kecil pada hidra dewasa. Tunas kecil tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi organisme baru yang melekat pada hidra dewasa sebagai induknya. Berikut ini beberapa langkah dalam perkembangbiakan hidra. Nah, pertama, tubuhnya itu kuncup. Yang kedua, mulut pada hidra mulai berkembang. Setelah terlihat perkembangannya, dimulailah proses pemisahan tunas dari hidra dewasa. Umumnya, tunas atau organisme baru lebih kecil dari hidra dewasa. Kemudian, pada langkah terakhir, tunas terputus dari hidra dewasa. Yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Nah, fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contoh hewan dari fragmentasi yaitu cacing pipih. Cacing ini tergolong ke dalam filum Platyhelminthes dan hewan tersebut hidup di laut, di danau, di sungai, bahkan dia bisa menjadi parasit di dalam tubuh organisme lain. Sebagai hewan yang tergolong dalam Platyhelminthes, cacing pipih ini memiliki rasa yang sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya. Cacing pipih memiliki sistem pencernaan yang disebut dengan gastrovaskular, di mana fungsinya untuk mengedarkan makanan tidak melalui darah, akan tetapi melalui usus. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Membelah diri ini merupakan cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung. Hal tersebut hanya dilakukan oleh hewan yang bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara ini itu diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan mengalami proses pembelahan menjadi 2 bagian. Pembelahan 2 bagian tersebut diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya adalah amuba. Amuba merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan protista yang bergerak dengan pseudopida atau kaki semu yang merujuk pada genus yang meliputi spesies yang bergerak dengan mekanisme tersebut. Amuba hidup di darat dan dapat ditemukan di air, bahkan di berbagai jenis habitat lainnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mencari arti kata sulit. Apa itu kata sulit? Kata sulit adalah sebuah kata yang belum diketahui maknanya. Jadi masih asing ya. Ketika kamu baca itu masih asing, kamu belum paham apa makna dari kata tersebut. Itu namanya kata sulit. Lalu bagaimana sih cara untuk menemukan kata sulit tersebut? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencari kata sulit. Yang pertama, kita harus mencermati sebuah kata. Apakah penulisan pada kata tersebut sudah sesuai dengan ejaannya? Nah, jika sudah,
Baru kemudian kita identifikasi huruf pertama pada sebuah kata. Huruf pertama misalnya kata amuba, berarti depannya itu huruf A. Maka kita cari kata tersebut di dalam kamus. Kamusnya yang sudah kita siapkan ya, diusahakan kamusnya itu ada alfabetisnya. Nah, kemudian yang keempat, carilah kata dalam kamus dengan teknik scanning. Scanning itu adalah dengan cara membaca sepintas, membaca sekilas, jadi dengan cepat dicari. Nah, yang kelima, jika sudah ditemukan makna dari kata yang ingin kita cari itu, lanjut dengan cara kita tulis makna kata yang sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta-fakta politik di negara ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Negara Indonesia itu kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu kotanya Jakarta, mata uangnya adalah rupiah. Nah, penduduknya ini sangat ramah dan sudah banyak dikenal hingga seluruh negara. 75% kawasan Indonesia adalah laut. Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Berbagai macam suku, provinsi, serta perbedaan adat dan budaya yang beragam dan juga unik ini membuatnya ramai didatangi oleh wisatawan asing. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura ini ibu kotanya adalah Singapura dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama negara Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat kerja warga negaranya. Yang ketiga adalah negara Filipina. Ibu kotanya Manila dan mata uangnya yaitu peso. Nama Filipina sendiri berasal dari Philip II yang diketuai oleh Raja Spanyol di abad ke-16 saat Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaannya atas Filipina ke Amerika Serikat setelah perang antara Spanyol dan Amerika. Nah, pada tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, tetapi kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal dengan Hari Republik. Yang keempat adalah negara Thailand. Thailand ini ibu kotanya yaitu Bangkok dan mata uangnya adalah Baht Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu Thailand dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan sejak tahun 1932. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkirakan dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Yang kelima, negara Vietnam. Vietnam ibu kotanya adalah Hanoi dan mata uangnya adalah Dong Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Yang keenam adalah negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan dan mata uangnya yaitu Brunei Dolar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan.
Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang ketujuh yaitu negara Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh dan mata uangnya yaitu Riel Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal itu adalah Candi Angkor yang juga dijadikan sebagai lambang di bendera negara Kamboja. Luas wilayah negara Kamboja adalah 181.035 km persegi dengan jumlah penduduk 15.458.332 jiwa itu pada tahun 2014. Kalau pada tahun sekarang bisa kemungkinan sudah bertambah lagi. Dan hari kemerdekaan Kamboja yaitu pada tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Kedelapan adalah negara Malaysia. Malaysia ini merupakan negara tetangga yang dekat dengan Indonesia. Dalam dunia yang berhubungan dengan pariwisata, Malaysia terbilang cukup terkenal. Tidak hanya itu, ada banyak kebiasaan penduduk yang terlihat sangat unik. Negara Malaysia ini, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur dan mata uangnya yaitu ringgit. Malaysia menggunakan bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Luas wilayahnya yaitu berkisar 330.803 km persegi dengan jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Yang kesembilan adalah negara Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw dan mata uang Kyat Burma. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertamanya bernama Yoon Yuh dan pada tahun 1958 pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Yoon Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak itulah Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Yang terakhir adalah negara Laos. Negara Laos, ibu kotanya yaitu Vientiane. Hari kemerdekaannya pada tanggal 19 Juli 1949. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang Ngoon, menyebut wilayah yang dipimpinnya itu sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintahnya di Laos. Tugas untuk hari ini yaitu kerjakan halaman 131 di kegiatan 2 tentang mencari arti kata. Kemudian yang kedua, kerjakan halaman 147 bagian ayo rumuskan itu tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Bagi yang belum mengerti bisa ditanyakan langsung ke ibu via Wapri dan tugasnya pun nanti dikumpulkan melalui Classroom ya.